Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini kepada Rasul Paulus, saudaraku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga saudara-saudariku, dunia mengajarkan kepada kita, tunjukkanlah kekuatanmu supaya orang menghargaimu, dan sembunyikanlah kelemahanmu supaya engkau terlihat kuat. Itulah kata dunia. Memang saudaraku, kebanyakan manusia secara natural ingin terlihat dirinya kuat, gagah, kuat gitu ya. Waduh, mandiri dan berhasil. Tetapi firman Tuhan melalui Rasul Paulus justru berkata sebaliknya. Rasul Paulus dia bermegah dalam kelemahan. Karena Rasul Paulus mengerti dan mengalami bahwa dalam kelemahanlah kuasa Kristus nyata sepenuhnya dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya manusia tidak mempunyai kekuatan apapun, saudaraku. Ya, jadi kalau merasa diri hebat ya sesungguhnya dia lemah, saudaraku. Tapi kalau dia merasa diri lemah dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan. Nah saudaraku, dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, 2 ayat ini, saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kebenaran yang pertama, saudaraku, kasih karunia Tuhan lebih dari cukup di tengah kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9a berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Wow. Kata cukuplah ya dalam bahasa aslinya ditulis dengan arke. Artinya memadai, mencukupi sepenuhnya, atau tidak ada yang kurang sedikit pun. Nah saudaraku, konteks ayat ini Rasul Paulus ya sudah berdoa saudaraku 3 kali untuk meminta agar duri dalam dagingnya, kelemahannya itu diambil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan masalah itu, melainkan memberikan kasih karunia kepada Rasul Paulus. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita, saudaraku. Ya, tetapi yang jelas Tuhan akan selalu mencukupkan di dalam segala keadaan apa yang kita butuhkan. Pastinya bila kita sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita pelajari saat ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan bukanlah cadangan darurat bila kita memerlukannya, bukan saudaraku ya. Tetapi ini adalah sumber berkat yang utama dalam hidup kita yang akan terus-menerus akan kita alami bila kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber kekuatan. Jadi saat kita menghadapi masalah dalam hidup ini, masalah apapun, atau duri dalam daging, duri dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, melainkan ini adalah tempat kasih karunia Allah, kasih Allah bekerja nyata dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Amin ya. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudariku, kuasa
Tuhan Yesus menjadi sempurna dalam kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9b, firman Tuhan berkata, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Rasul Paulus, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, dalam ayat ini kata menjadi sempurna ditulis dengan teleitai. Teleitai artinya mencapai tujuan sepenuhnya. Jadi kuasa Tuhan bukan menjadi nyata saat kita kuat, tetapi kuasa Tuhan nyata saat kita tidak mampu lagi untuk mengandalkan diri sendiri. Kuasa Tuhan nyata saat kita berhenti membanggakan diri sendiri, membanggakan kemampuan diri sendiri. Kuasa Tuhan nyata saat kita sungguh-sungguh sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Itulah kata teleitai, menjadi sempurna, mencapai tujuan sepenuhnya. Jadi saat kita lemah, kita tidak dapat lagi, saudaraku, mengandalkan kekuatan dan membanggakan kemampuan diri sendiri. Ya, maka ini membongkar semua kesombongan kerohanian kita, membuka jalan bagi kuasa Tuhan Yesus bekerja dan memberkati hidup kita. Kita gambarkan misalnya seperti ketika baterai handphone kita itu menjadi lemah, saudaraku. Maka harus kembali di charger dengan aliran listrik. Demikian pula hidup kita. Saat kita lemah, kita harus diisi oleh kuasa Tuhan Yesus. Melalui apa, saudara? Penyembahan. Melalui doa firman Tuhan dan ibadah penyembahan kepada Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita kembali dicas, saudaraku ya, dan menjadi kuat kembali. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebagai orang percaya kita harus bersikap seperti apa? Kebenaran yang ketiga, senantiasa bermegah dalam kelemahan kita demi Kristus Yesus Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, saudaraku ya. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus tidak menjelaskan bahwa ia menikmati semua penderitaannya, semua kesulitannya, tidak, saudaraku. Tetapi ia menerima penderitaan kesulitannya itu demi Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus menyebutkan semua penderitaannya demi Kristus, yaitu apa? Kelemahannya, siksaan, kesukaran, penganiayaan dan kesesakan yang dia alami. Semua kelemahan-kelemahan dan penderitaan-penderitaan itu menjadi sarana, saudaraku, untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan, saudaraku. Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi, saudaraku ya, mulai saat ini janganlah kita malu dengan kelemahan kita, kekurangan kita. Tetapi bawalah semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Dan berhentilah mengandalkan kekuatan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri, saudaraku. Tetapi mulailah sadar dan bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Kristus, dan kita akan melihat bahwa jika kita lemah, maka kita kuat dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang turun menaungi kita dan memberkati kita. Amin ya. Jadi kalau saat ini kita dalam kondisi lemah, tak berdaya, lebihlah bersandar kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan berikan kekuatan, jalan keluar atas setiap kesulitan kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, yang dapat kita pelajari dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 dengan tema dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang pertama, kasih karunia Tuhan lebih dari cukup di tengah kelemahan kita. Yang kedua, kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna sebagai orang percaya. Kita harus bersikap seperti apa? Bersikap
senantiasa bermegah dalam kelemahan kita demi Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Korintus 12 ayat 10 saya bacakan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 yang mengajarkan kepada kami bahwa sesungguhnya Tuhan, saat kami lemah, kami bersandar kepada Tuhan, maka kami menjadi kuat. Karena itu siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit ini mungkin sedang dalam kelemahan, dalam kesulitan, biarlah saudara-saudariku ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, bersandar sepenuhnya mengandalkan Tuhan Yesus, sehingga diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.